Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan membagikan video tutorial penggunaan aplikasi Serangkailah untuk barang habis pakai tahun 2021. Karena di sini metodenya online, maka saya menggunakan Google. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nih, kita klik, tunggu hingga terbuka. Kemudian kita klik situsnya. Di sini dibuat https://www.serangkailah.com. Kemudian ketik enter. Setelah muncul logo seperti ini, sistem informasi barang habis pakai sekolah atau Serangkailah. Di sini ada username dan password ya teman-teman. Username-nya nama sekolah masing-masing menggunakan huruf kapital dan passwordnya sama seperti username. Di sini saya menggunakan salah satu contoh sekolah yang ada di Pagar Merbau. Lalu ketik login. Di sini akan muncul menu seperti ini. Di sini ada home, data unit kerja, transaksi, laporan atau logout. Di sini yang pertama kita akan mengerjakan data unit kerja. Di sini terbagi dua item. Yang pertama sekolah. Klik sekolah, kemudian di sini kan sudah ada nama di sekolah, nama sekolah, tapi alamat dan nomor teleponnya kosong, maka akan kita isi di sini. Di sini kita buat nama sekolahnya, alamatnya, baru nomor telepon. Nomor telepon ini nomor operator saja karena yang mudah dihubungi, atau nomor lain yang mudah dihubungi. Kemudian setelah diisi, di sini diklik simpan. Setelah diklik simpan, selesailah data sekolah, maka nanti akan terisi di alamat dan nomor telepon ini tidak kosong lagi setelah diisi ya teman-teman. Kemudian di menu kedua, di penandatanganan, kita buat di sini penandatangan otomatis kan kepala sekolah dan pengurus barang. Pertama kita buat tambah data. Tambah data di sini data kepala sekolah kita isi ya, NIP kepala sekolah masing-masing, namanya, baru pilih strukturnya. Pastinya yang pertama kepala sekolah, kemudian jabatannya kepala SDN sekian-sekian. Kemudian statusnya kita sudah aktif. Kemudian setelah ini terisi semua, maka simpan. Setelah tersimpan di sini nanti akan muncul data kepala sekolahnya ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, nama pengurus barangnya kita buat ya untuk penandatangannya. Kemudian tambah data, tulis nama pengurus barangnya. Kemudian NIP-nya, strukturnya di sini kita pilih sebendahara barang ya teman-teman. Kemudian jabatannya pengurus barang SDN sekian-sekian, statusnya aktif, kemudian disimpan. Klik simpan ya teman-teman, jangan lupa. Kemudian di sini nanti setelah kita isi, karena ini untuk contoh saja maka tidak saya isi, tetapi teman-teman harus wajib mengisi. Di sini nanti akan muncul nama kepala sekolah dan nama pengurus barangnya. Kemudian di menu kedua di transaksi, di sini terbagi 3 item, saldo awal tahun, pembelian barang dan pemakaian barang. Di saldo awal tahun, di sini jika sekolah teman-teman tidak memiliki saldo awal tahun atau nihil, maka kosongkan saja, tidak perlu diisi. Jika sekolah teman-teman memiliki saldo awal tahun, maka wajib diisi ya teman-teman. Ini di sini nanti kalau misalnya ada saldo awal tahunnya, kita buat uraiannya saldo awal tahun 2021. Kemudian barang apa saja yang tersisa, misalnya kertas,
Misal kertas apa terserah yang ada tersisa di sekolah teman-teman. Kemudian satuannya udah Rim, jumlahnya yang tersisa berapa? Misalnya ini contohnya 1 dengan harga 45.000. 45.000 subtotalnya otomatis, kemudian tambah. Jika masih ada lagi, terus berulang-ulang dibuat ya dengan nama barang yang berbeda yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian setelah selesai saldo awal tahunnya apa-apa saja, maka klik simpan. Jangan lupa disimpan ya teman-teman. Kemudian jika kita lanjut ke menu selanjutnya, masih di data transaksi ya. Sekarang ke item yang kedua di menu di item yang kedua, yaitu pembelian barang. Di pembelian barang kan di sini mulai Januari ya otomatis kita ada belanja barang-barang habis pakai ya kan teman-teman. Di sini misalnya kita membeli kertas, amplop, hektar atau lainnya di bulan Januari atau bulan-bulan berikutnya. Di sini kita menambahkan datanya, tambah data, klik tambah data. Kemudian di tanggal ini berdasarkan faktur pembelian sekolah masing-masing pengisiannya ya teman-teman. Ingat di faktur pembeliannya berdasarkan faktur pembelian. Kemudian di bulan Januari atau di bulan berikutnya, bulan-bulan berikutnya ada pembelian barang habis pakai ya teman-teman. Misalnya di sini aku buat di 1 September 2021 ada pembelian ATK. Di pembelian ATK nama barangnya apa-apa saja. Misalnya kertas HPS A4 terserah ya, sesuaikan belanja di sekolah masing-masing. Kemudian berapa Rim, kemudian harganya berdasarkan faktur pembelian ya teman-teman. Harganya berapa? Misal 40.000 kita buat. Di sini di subtotal langsung ada. Kemudian jika ada belanja di faktur pembelian sama dengan tanggal berikutnya, tinggal tambah. Kemudian apa namanya? Misalnya anak hektar. Klik berapa kotak. Misal kita beli 3 kotak, harga per itemnya 15.000 misalnya kan. Kemudian di subtotalnya dia akan otomatis. Setelah itu tambah lagi. Kemudian setelah misalnya di faktur pembeliannya hanya beli barang ini aja, kemudian simpan. Setelah berhasil, klik OK ya teman-teman. Kemudian masih tetap di transaksi. Di item ketiga, pemakaian. Otomatis jika ada pembelian akan ada pemakaian ya teman-teman. Di sini kita buat di tambah data. Pemakaiannya pada tanggal berapa? Misalnya tanggal hari ini ke tanggal 7 bulan 9. Penggunaan apa? Misalnya penggunaan kertas HPS untuk print lakbul. Kemudian nama barangnya apa? Kertas. Misal ini kertas A4 ya. Berapa Rim? Misalnya 1. Kemudian tambah. Setelah itu
Begitulah seterusnya ya teman-teman. Jika ada pemakaian sesuai belanja ya teman-teman, simpan, klik OK. Kemudian di item setelah data unit kerja, data transaksi, kemudian masuk kita ke laporan yang perlu kita print, dan kita itu di daftar mutasi persediaan aja ya teman-teman. Di daftar mutasi persediaan, kemudian ini kita cetak di sini. Kita cetak ya teman-teman. Tunggu ya. Kita cetak. Di sini kan ada, karena saya menggunakan SD tersebut, maka muncullah dicetak. Kemudian di sini kan saldo awalnya tadi tidak saya isi. Karena mungkin nihil ya, baru penambahannya ini di pembelian kita ada 3 kotak anak hektar, kemudian 1 rim kertas HPS. Di pengurangan karena kita HPS, maka di sini pengurangan terisi ya teman-teman. Kemudian ini saldo akhirnya. Yang perlu apa? Ini ke Corwil di daftar mutasi persediaan, di print rangkap 3 menggunakan kertas HPS. Demikianlah video tutorial ini saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, maka hubungi nomor WA saya saja. Terima kasih.